Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis sahih yang ada dalam kitab Arba'in Nawawi, terdapat sebuah hadis panjang yang menceritakan tentang iman, Islam, ihsan, serta tanda-tanda hari kiamat. Di dalam hadis ini disebutkan ada seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih dan rambut yang sangat hitam yang tidak dikenal oleh penduduk Makkah saat itu, hadir menemui Rasulullah dan para sahabat. Laki-laki ini yang kemudian menurut penjelasan Rasulullah adalah malaikat Jibril, kemudian duduk menghadapi Rasulullah dan meletakkan lututnya di hadapan lutut Rasulullah. Kemudian laki-laki ini bertanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, serta tentang tanda-tanda hari kiamat. Dalam salah satu fragmen percakapan tentang ihsan, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni anil ihsan." Terangkanlah kepadaku apa ihsan itu. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Rasulullah menerangkan tentang ihsan. Beliau mengatakan, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu." Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, dan jika engkau tidak melihat Allah, dan mestinya itu yang juga kita rasakan, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam fragmen hadis ini bisa kita temukan salah satu cara beribadah yang berkualitas yang disebut dengan ihsan, yakni kita melaksanakan ibadah seakan-akan kita menganggap Allah di hadapan kita. Dan jika kita tidak merasa Allah melihat kita, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Cara ibadah yang disebut ihsan ini bisa juga kita katakan sebagai khusyuk. Sebagai contoh, saat kita sholat, kalau kita ingin menerapkan sholat secara ihsan, maka kita hadapkan diri kita menghadap kiblat. Kemudian kita anggap yang ada di hadapan kita seakan-akan adalah Allah. Bukan dinding, bukan imam, bukan juga makmum ketika kita sholat jamaah. Kita anggap seakan-akan Allah di hadapan kita, dan kita anggap Allah melihat kita, dan memang sesungguhnya Allah melihat kita. Sementara itu, jika kita terapkan ihsan saat membaca Al-Quran, maka saat kita membaca Al-Quran, kita anggap seakan-akan di hadapan kita adalah Allah, bukan selain Allah. Kita hadapi di hadapan kita Allah, kita membaca firman-Nya. Sementara itu, jika kita sedang berpuasa, bisa juga kita laksanakan secara ihsan. Kita hadirkan Allah dalam keseharian kita saat kita berpuasa, sehingga saat kita hendak melakukan sesuatu yang melanggar aturan berpuasa, semisal bergunjing misalnya, maka kita akan takut dan khawatir karena kita merasa diawasi Allah, karena kita merasa Allah dekat dengan kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah cara beribadah yang dianjurkan oleh Rasulullah, yakni beribadah secara ihsan. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini maupun di bulan-bulan yang lain, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita agar bisa mencapai level ini, level ihsan. Beribadah dengan beranggapan bahwa Allah ada di dekat kita. Beribadah secara khusyuk, menghadirkan Allah di dekat kita saat kita
beribadah. Semoga dalam keseharian kita bisa melaksanakan hal ini. Saat kita sholat, mari kita hadirkan Allah di hadapan kita. Kita sembah Allah, kita bersujud kepada Allah, kita rukuk kepada Allah. Bukan kita merasa sendiri. Saat kita sedang berzikir juga misalnya, mari kita hadirkan Allah saat kita zikir, sehingga kita merasa dekat dan diawasi oleh Allah dan nyaman dekat dengan Allah. Begitu juga saat kita berpuasa, saat kita membaca Al-Quran maupun melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Mari kita hadirkan Allah dalam ibadah-ibadah yang kita jalani, sehingga ibadah yang kita lakukan bisa membuat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah kita adalah ibadah yang dekat secara psikis, secara mental, spiritual dengan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Al-Hadi senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua agar kita bisa beribadah secara ihsan. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.